wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya dzal jalali wal ikram. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini Allah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan untuk bisa sama-sama melaksanakan ibadah, untuk bisa bersama-sama duduk muzakarah menuntut agama Allah Subhanahu wa taala, mencari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah catat apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai amalan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi segala sesuatu yang ada di dunia itu memiliki pusat dan porosnya. Jadi ada satu titik di mana semua hal mesti berputar, semua hal mesti berkaitan dengan hal tersebut. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu memiliki porosnya. Dan menariknya jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas 6.000 ayat lebih itu ternyata punya porosnya, di mana ribuan ayat yang lain itu mengikuti di sekitarnya. Jadi jumlah surat, kemudian jumlah ayat yang ribuan itu, ternyata di dalam Quran tuh ada satu surat yang merupakan poros surat semuanya. Surat yang menjadi poros daripada surat-surat yang lain kita kenal dengan surah Al-Fatihah. Makanya nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Itu jamaah yang dirahmati Allah, itu artinya poros sesuatu yang mana di sekitarnya itu mengikutinya atau melekat di sampingnya. Makanya sumia umman, ibu itu dinamakan dalam bahasa Arab. Karena bapak dan anak itu berputar, melekat dengan sosok ibu nih. Jadi poros keluarga itu adalah ibu. Mekah dinamakan oleh Allah sebagai Ummul Qura. Nama lain Mekah itu adalah Ummul Qura. Karena Mekah poros daripada kota-kota lain saat itu. Jadi setiap ini Mekah, kalau ada dari kota ini mau melintas ke kota yang di belakangnya, mesti lewat Mekah. Jadi Mekah itu menjadi lintasan kota-kota. Maka digelarilah oleh Allah sebagai Ummul Qura. Dan Al-Fatihah dengan 7 ayatnya itu digelari dan dinamakan oleh Allah Ummul Quran, porosnya Al-Quran. Yang jadi masalah, Al-Fatihah ini kan sering kita baca. Sudah kita hafal dari kecil. Dibaca berulang-ulang. Sehingga nilai istimewa Al-Fatihah ini luntur. Kayaknya biasa aja baca surah Al-Fatihah. Nggak ada hal-hal yang istimewa di dalamnya. Nggak ada hal-hal yang istimewa. Rasanya baca Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa aja rasanya. Padahal ada hal yang istimewa di dalamnya. Perhatikan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tertuang dalam hadis. Dalam riwayat hadis Imam Bukhari dan Muslim, Allah berfirman, qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagi as-shalah. As-shalah itu surah Al-Fatihah. Karena nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah surah as-shalah. Kenapa dinamakan as-sholat? Karena dibaca dalam sholat. Aku bagi surat Al-Fatihah itu, kata Allah SWT, menjadi 2 bagian. Ada bagianku, ada bagian hambaku. Faidha qala abdi, kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala, Allah menjawab hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Faidha qala, kalau hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, qala, Allah menjawab Asna alayya abdi. Hampir mirip, hambaku memuja dan memujiku.
Fa'idha qala, kalau hamba itu mengatakan Maliki yaumiddin, qala Allah menjawab majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Perhatikan di ayat berikutnya, dan ini yang akan kita bahas malam ini. Fa'idha qala, saat hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Perhatikan jawaban Allah. Kalau 3 ayat pertama Allah bilang, oh hambaku memujiku, oh hambaku memujaku, oh hambaku mengagungkanku. Tapi pas di ayat ini terucap kata Allah SWT, hadza baini wa baina abdi. Ayat ini menjadi pemisah antara hakku dan hak hambaku. Wali abdi masa'al, saat ayat ini diucap, apapun yang diminta Allah kasih. Apapun yang diminta Allah kasih. Pertanyaannya, seberapa istimewa ayat ini? 3 ayat pertama, 4 ayat pertama. Saat kita ucap, biasa aja Allah. Dengan segala maha kayanya Allah. Maha hebatnya Allah. Saat diucap kata Allah, hambaku mujiku. Oh, hambaku mengagungkanku. Tapi ketika masuk ke ayat ini, kata Allah, apa aja yang hambaku minta, saya kasih. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ulama tafsir itu ketika menafsirkan surah Al-Fatihah, diantaranya ada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau punya kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Menafsirkan surah Al-Fatihah itu kurang lebih 300 halaman lebih. Hanya surah Al-Fatihah. Nggak heran surah Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran. Dahsyatnya surah Al-Fatihah itu. 7 ayat itu mereka tafsirkan hampir 300 halaman. Belum lagi Imam Qurtubi, belum lagi Imam Alusi, belum lagi Imam Ibnu Katsir. Kembali ke tadi. Kenapa saat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dengan maha kayanya sampai berhenti mengatakan apa aja yang diminta, saya kasih. Makanya surah Al-Fatihah ditutup dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang disampaikan ulama tafsir berkaitan ayat. Mungkin ada hal-hal yang terluput. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak mengira ternyata seistimewa itu ayat. Ternyata seistimewa itu ayat. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Dalam ayatnya Allah mengajarkan 2 hal. Ada 2 nilai yang sedang Allah ajarkan. Yang satu adalah al-ibadah. Yang satu adalah isti'anah. Ibadah dan meminta tolong. Ibadah dulu. Ibadah itu apa? Kalau kita mau bertanya, ibadah itu apa? Kalau katanya Ibnu Taimiyah kan dalam Majmu' Fatawa beliau, kullu ma yuhibbuhullahu wa yardha. Segala yang Allah cinta dan Allah ridho padanya. Tapi perhatikan ulama tafsir ketika mendefinisikan ibadah. Ulama-ulama klasik zaman dulu. Ibadah itu apa? Kata Imam At-Tabari, ibadah itu semua orang Arab sepakat di makna al-khudu' wa dzul. Adanya penghinaan dan perendahan diri di hadapan Allah. Esensi ibadah itu menghinakan dan merendahkan diri kepada Allah. Kalau ibadah punya nilai itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira lawan ibadah itu apa? Ibadah kan, kalau orang nggak mau beribadah tuh apa namanya? Sombong. Sombong ini bukan hal main-main. Ibadah tuh punya nilai ubudiyah, penghambaan. Lawan daripada ibadah bukan syirik. Syirik itu kan tauhid. Lawan daripada ibadah bukan kafir. Lawan dari ibadah adalah kesombongan. Oh saya Ustadz sudah berlepas dari syirik. Tapi dalam hati masih ada benih kesombongan, hati-hati. Ingat jemaah yang dirahmati Allah. Iblis laknatullahi alaih. Dilaknat,
dikeluarkan dari surga, dipastikan masuk neraka, itu bukan karena syirik. Allah tegaskan dan Allah ulang berkali-kali di dalam Quran, aba wastakbar. Sombong. Dalam surat Ghafir Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, mintalah kepadaku, aku akan jawab doa kalian. Innal ladzina yastakbirun, orang-orang yang angkuh dan sombong. An ibadati, daripada beribadah, berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, pasti akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan sehina-hinanya. Masih belum yakin seberapa dahsyatnya, seberapa ngerinya kesombongan. Perhatikan hadis Nabi lagi, yang lebih detail lagi masalah kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada sebiji benih kesombongan. Jadi lawan dari ibadah itu sombong, ya. Kalau intensitas ibadah kita naik, ibadah, sholat ke masjid rajin, puasa rajin, mengaji rajin, tiba-tiba ada benih kesombongan. Ngelihat saudara kita, udah azan nih, kita udah datang masjidnya masih bermain-main. Kemudian merasa, masih baik saya lagi nih. Kemudian anggap remeh kebaikan orang lain. Kemudian merasa tinggi sendiri. Berarti ada yang salah dalam ibadahnya. Ibadah menuntut kita merendah, menghinakan diri di hadapan Allah. Ibadah itu menuntut kita merendahkan diri kepada Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, nilai pertama ibadah itu berkaitan hubungan kita dengan Allah dari sisi penghambaan. Saya ini hamba, ya Allah. Engkau ini Tuhan, maka saya menghambakan diri saya di hadapan Allah. Sekarang nilai kedua, ada isti'anah, meminta tolong. Jadi kata Imam Qurtubi, al-isti'anatu tolabul auni wat ta'yidi wat taufiq. Isti'anah itu ada permintaan tolong kepada Allah. Minta dikuatkan, minta diberikan taufik. Isti'anah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengandung nilai iftiqor, ada ketergantungan kita kepada Allah. Maka hubungan isti'anah ini hubungan bainal khaliqi wal makhluk. Allah itu pencipta, kita itu adalah makhluknya. Maka kita perlu kepada Allah. Kalau ibadah tadi, Allah itu Tuhan, saya ini hamba. Saya menghambakan diri kepada Allah. Isti'anah, Allah itu pencipta. Saya ini adalah makhluknya, maka saya sangat perlu dengan pencipta saya itu Allah. Jadi isti'anah itu mengandung atau memiliki unsur ketergantungan terhadap Allah. Dulu di zaman Arab, itu kan ada namanya budak. Budak itu kan dalam bahasa Arab abdun. Kalau untuk yang laki-laki. Kalau perempuan amatun. Abdun, hamba. Si fulan berhubungan si fulan dengan si fulan ini memiliki hubungan hamba, penghambaan, tapi belum tentu hamba itu memerlukan tuannya. Dia bisa aja keluar cari makan sendiri, dia bisa aja jaga diri sendiri. Tapi hubungan kita dengan Allah bukan hanya hubungan sebagai hamba, tapi hubungan ketergantungan penuh kepada Allah. Jadi ulama mengatakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah dan doa, meminta kepada Allah itu dua hal yang sejajar. Jadi kalau ibadah kita meningkat, kemudian doa dan pengharapan kita menurun, berarti ada yang salah dengan ibadah kita. Semakin kita merendah kepada Allah, maka semestinya semakin kita memerlukan Allah. Semakin kita merendah kepada Allah, maka semestinya kita memerlukan Allah. Jadi yang pertama, ayat ini memiliki dua unsur nilai, ibadah dan isti'anah. Nah, sekarang kita tarik hikmah kedua.
Jamaah yang dirahmati Allah. Bahasa Arab itu kan punya juga susunan kata. Bahasa Arab itu kan punya juga susunan kata. Dalam susunan kata bahasa Arab, objek itu semestinya diletakkan di akhir. Kalau bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Arabnya ya fa'il, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih, objek nih, standarnya diletakkan di belakang. Itu standar. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya saya makan apel, apelnya kan belakang. Na'kulul khubza, kami memakan roti, rotinya kan di belakang. Itu standar kalimat. Maka semestinya menurut standar bahasa Arab, ayatnya bunyinya seperti ini. Na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembah Engkau ya Allah. Kami meminta tolong kepada Engkau ya Allah. Engkau di belakang. Tapi di ayat ini objek diletakkan di awal. Iyaka. Kepadamu ya Allah. Jadi dalam tafsir itu ada sebuah kaidah jemaah. At-taqdim fi haqqut ta'khir li takhsis. Kalau ada sebuah kata didahulukan yang semestinya diletakkan di belakang, li takhsis memiliki faidah pengkhususan sesuatu. Apa bedanya na'buduka dengan iyyaka na'bud? Na'buduka kami menyembah Engkau ya Allah, boleh jadi kami menyembah yang lain. Tapi iyyaka na'bud, kita menyatakan ya Allah hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, berdoa ya Allah. Maka unsur tauhid lahir di sini. Kalau yang pertama tadi tidak ada unsur tauhidnya. Ada nilai ubudiyah di situ, ada nilai isti'anah di situ. Mana Ustaz unsur tauhidnya? Pada kalimat iyyaka. Pentauhidan Allah dalam ibadah. Pentauhidan Allah dalam meminta pertolongan. Yang jadi masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita tuh terkadang sudah bebas daripada tauhid ibadah, tapi kita lalai dalam tauhid isti'anahnya. Saya dah hendak pegang jimat. Saya sudah hendak menyekutukan Allah. Ibadah saya hanya pada Allah. Tapi kalau sudah berkaitan minta tolong, ada rasa membandingkan Allah dengan makhluk. Contoh real aja. Biasanya nih kita nih, para laki-laki dan bapak-bapak, kita itu karena terlalu sering bergesek dengan dunia, bermuamalah dengan dunia, logika kita itu sudah terkontaminasi dengan dunia. Segala sesuatu diperhitungkan dengan dunia. Akhirnya doa itu, kita baru merasa yakin Allah ijabah kalau secara hitungan logika berhasil. Ya Allah, tolong mudahkan urusan saya nih. Tapi dalam hati merasa, tidak dapat nih. Urusan ini berat. Kalau enggak karena si fulan ini enggak bisa lolos urusan. Kalau enggak bisa dengan cara yang salah, enggak bisa selesai urusan. Perhatikan. Membandingkan Allah dengan makhluk. Padahal kita mengakui setiap kali kita baca surah Al-Fatihah, iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah, satu-satunya tempat kami bersandar dalam doa dan harapan. Tapi enggak sadar kan? Bandingkan Allah. Ya Allah, tolong mudahkan ini, tolong selesaikan urusan ini. Secara logika 90% berhasil, baru merasa yakin. Ini kayaknya berhasil nih. Jadi keberhasilan tuh digantung bukan pada Allah, tapi keberhasilan tuh digantung pada usaha atau berkat si fulan. Jadi suatu saat jamaah yang dirahmati Allah dalam sebuah hadis, Ibnu Abbas yang masih kecil, itu kan mengikuti Nabi dalam sebuah perjalanan. Kemudian di hadis tersebut, mungkin jamaah ada yang mengetahui, Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfazka, ya gulam, ihfadillah yahfazka.
ihfadillah tajid tujah. Kemudian kata Nabi SAW berkaitan dengan ayat ini, fa idza sa'alta fas'alillah. Wahai Ibnu Abbas, kalau engkau minta sesuatu, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu minta pertolongan Ibnu Abbas, fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Kita nih kalau doa, Pak, Ibu, cuma dua aja sama Allah. Kalau Anda minta sesuatu, ya minta tolong. Doa kita pada Allah itu kan cuma dua aja. Minta sesuatu atau minta tolong. Ya Allah berikan saya surga, minta sesuatu. Ya Allah bantu urusan saya mudahkan. Ya Allah bantu lindungi saya ya Allah. Perhatikan kata Nabi SAW. Fa'alam, ketahuilah Ibnu Abbas, lawijtama'atil ummah. Kalau semua manusia ini sepakat. Bukan orang-orang lagi. Kalau semua manusia ini sepakat. Ala ayyan fa'uka bisyai. Untuk memberikan manfaat kepadamu. Kita bantu aja si fulan. Nggak usah jauh-jauh seluruh manusia. Sekampung aja. Udah dihitung secara logika, oh pagi nih orangnya keluar nih, kita bisa bantu nih, uangnya udah cukup nih. Tinggal eksekusi. Ya, nggak mungkin juga 100% orang bilang, biasanya 99,9%. Logika. Dah, tinggal eksekusi. Ala ayyan fa'uka bisyai, memberi manfaat kepadamu, layyan fa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Ketahui Ibnu Abbas, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali sesuatu yang Allah telah tetapkan untuk. Walau ijtama'u, sebaliknya kata Nabi SAW, kalau semuanya sepakat, ala ayyadurruka bisyai, memberi mudarat kepadamu, melukai kamu, menzolimi kamu, la yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu alaik. Tidak akan memberikan mudarat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Perhatikan akidah yang Nabi tanamkan ke Ibnu Abbas. Ketergantungan pada Allah itu betul-betul ketergantungan penuh. Doa pada Allah itu mengalahkan keyakinan kita pada usaha. Jangan dibalik. Usaha dulu, kalau sudah merasa 80-90%, baru doa diiringi. Oh, doa ini support aja. Penyokong aja. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau Anda berhasil, oh ya memang sejarah hitungan memang susah. Sedangkan Allah, di sini kita menyatakan, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami bergantung. Jadi tadi hikmah pertama ayat ini ada dua nilai. Ada nilai ibadah atau ubudiyah, yang kedua ada nilai isti'anah. Yang kedua, ayat ini pernyataan hamba dalam mentauhidkan Allah. Baik dalam ibadah atau dalam meminta pertolongan dan doa. Perhatikan yang ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam ilmu bahasa itu ada namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu punya bab turunan namanya ilmu bayan. Dalam turunan ilmu bayan tuh ada satu bab kecil namanya at-talwin wal iltifat. Ada peralihan sesuatu. Kalau jamaah yang dirahmati Allah perhatikan 4 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Perhatikan ulama berusaha mengurai dari sisi bahasa. 4 ayat pertama kita baca di hadapan Allah dalam keadaan memposisikan Allah sebagai orang ketiga. Kita tuh berbicara dengan Allah bukan seolah-olah Allah tuh ada di depan. Kalau dalam bahasa Arab tuh mukhotobnya. Allah tuh seolah dia. Hanya kepada segala puji hanya milik Allah. Disebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi perhatikan di ayat kelima nih, tiba-tiba ada perubahan. Awalnya dia, tiba-tiba berubah menjadi engkau.
Awalnya dia, tiba-tiba di hadapan. Iya karena budu wa iya karena stain. Hanya kepada Engkau ya Allah. Kok tiba-tiba berubah? Dalam Quran tuh banyak jemaah yang dirahmati Allah. Dan itu salah satu bentuk uniknya penjelasan Quran. Kadang di ayat itu mereka tiba-tiba menjadi kami. Saya tiba-tiba menjadi kita. Dan di surah Al-Fatihah ini terjadi itu. Namanya iltifat dalam ilmu balaghah atau at-talwin. Peralihan keadaan. Kira-kira hikmahnya apa nih? Kok di awal-awal dia, tiba-tiba engkau. Jamaah yang dirahmati Allah. Kata para ulama, pujian terbaik. Kan 4 ayat pertama. 4 ayat pertama itu kan pujian. Pujian yang terbaik itu adalah pujian yang diucapkan pada orang yang tidak berada di depan kita. Kita kalau muji seorang, orangnya itu tidak ada. Kemungkinan tulusnya tuh tinggi. Anu si fulan tuh baik betul. Kita bicara dengan kawan kita nih. Kemudian kita bilang, anu si fulan tuh baik betul. Saya lihat senang berbagi. Oh si fulan tuh dermawan betul. Saya lihat senang berbagi. Oh si fulan tuh soleh betul, saya lihat ngaji terus. Pujian kita tuh kan memiliki peluang ketulusan tinggi. Tapi kalau kita memuji langsung, ada indikasi kita meminta sesuatu. Oh kamu nih baik betul nih. Sudah bayari ini. Memang pujian, tapi kan ada indikasi kita meminta sesuatu. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, ibadah dan meminta tolong itu berbeda. Ibadah dituntut menghadirkan Allah di dalamnya. Ibadah yang terbaik, ibadah yang dilakukan dalam keadaan kita yakin Allah tuh melihat kita. Kalau jamaah ingat hadisnya Jibril kan? Iman, Islam, dan ihsan. Perhatikan ihsan, salah satu daripada tingkatan keimanan tertinggi seorang muslim. Apa kata Nabi SAW? Anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarah, kalau engkau tidak melihat Allah, fa'innahu yarah. Allah pasti melihat kalian. Kadang kita belum terlalu yakin mampu menghadirkan Allah. Tapi Allah pasti melihat kita. Kenapa terjadi perubahan? Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kami menyembah dan beribadah. Karena ibadah terbaik menuntut kita menghadirkan Allah di dalamnya. Saya ibadah, Allah melihat. Saya mengaji, Allah melihat. Saya bersedekah, Allah melihat. Saya bantu si fulan, Allah melihat. Keyakinan Allah melihat ini atau muraqabah ini nanti akan menyembuhkan sifat di mana kita merasa pandangan orang itu menjadi tolak ukur kesuksesan kita. Kalau kita sudah merasa Allah tuh melihat, Allah tuh melihat, Allah tuh melihat, Allah tuh melihat, nanti tolak ukur kita tuh bukan pandangan orang. Tolak ukur kita tuh bukan pandangan orang. Saya sedekah 500.000, 500.000, 500.000. Kemudian suatu saat ingin 200.000, tiba-tiba malu dengan orang. Biasanya 500.000 nih ngasih. Tiba-tiba 200.000, rasa malu. Karena kita merasa menghadirkan Allah dalam ibadah. Kalau kita sudah mampu meyakini segala sesuatu yang kita lakukan, Allah melihat. Maka nanti tolak ukur ibadah kita itu bukan pandangan manusia. Tapi karena Allah. Maka sekali lagi jemaah, ibadah menuntut kita untuk menghadirkan Allah di dalamnya. Bagaimana dengan isti'anah? Begitu pula isti'anah. Minta tolong, berdoa kepada Allah, betul-betul langsung kepada Allah, dan yakin Allah mendengar dan mengijabah. Perhatikan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentangku, kata Allah, aku tuh dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti jawab dan ijabah doa siapapun yang berdoa kepadaku. Siapapun yang berdoa kepadaku. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, Udu'allaha wa antum mukinu nabil ijabah. Minta doa kepada Allah sedang kalian tuh yakin betul Allah tuh ijabah. Allah tuh dengar. Allah tuh tahu dengan doanya. Bukan kayak ragu-ragu. Apalagi sekedar formalitas doa. Apalagi yang doa nggak paham yang diminta apa. Dia baca doa aja tapi nggak paham doanya ini minta apa. Minta pada Allah, yakin Allah tuh dengar, yakin Allah itu ijabah. Jadi yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah SWT, ada nilai menghadirkan Allah dalam ibadah dan menghadirkan Allah dalam doa. Perhatikan yang keempat. Masih di bab yang sama, bab iltifat. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. 4 ayat pertama, konteksnya dalam tafsir, keadaannya, siyaknya dalam tafsir, itu kita lafadzkan dalam pengakuan pribadi kita. Jadi lafadznya itu aku. Saya mengatakan, ya Allah, segala puji hanya milik Engkau, ya Allah. Milik Allah. Di ayat kelima terjadi perubahan. Awalnya saya, tiba-tiba berubah menjadi kami. Betul kan? Ayat kelima, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kira-kira hikmahnya apa? 4 ayat pertama tadi, saya, tiba-tiba di ayat kelima, kami ya Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami. Hanya kepada Engkau ya Allah kami. Padahal yang mengucapkan saya. Kita baca Al-Fatihah, kita sendiri baca. Tapi tiba-tiba di ayat 5 nih, kita bawa-bawa saudara kita. Padahal di awal, alhamdulillahirrabbilalamin, saya. Tiba-tiba di ayat kelima, kita bawa-bawa yang lain. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah, kami ya Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah, kami ya Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan ibadah dalam Islam, hampir mayoritas ibadah dituntut dalam berjamaah. Sholat, rukun Islam aja dulu. Sholat dituntut berjamaah. Baik, 27, 23 pahalanya lebih baik. Puasa, Allah jadikan dalam satu waktu, di mana semuanya berpuasa. Jadi ada syiar jamaah di dalamnya. Ada nilai yang Allah ingin ajarkan, ibadah itu berjamaah. Zakat, Allah jadikan waktunya, bahkan yang mengeluarkannya, zakat fitri itu, semuanya dikeluarkan. Waktunya, semuanya serentak keluarkan. Haji, apalagi. Tidak hanya waktu, tempat pun Allah tentukan khusus untuk berkumpul semuanya di situ. Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau sholat itu memang kan ada fadilahnya jamaah. Puasa memang jamaah ada kemuliaannya. Kita puasa bersama-sama. Haji juga demikian ada fadilahnya. Kalau amal-amal yang lain, haruskah bersama-sama? Saya mau aja ngaji sendiri, Ustaz. Sholat sendiri, Ustaz. Sedekah sendiri, tidak ada orang yang tahu. Saya mau bantu si fulan ini, tidak ada orang yang tahu. Saya mau lakukan kebaikan, ya sendiri aja dah. Kira-kira fadilahnya di mana? Keutamaannya di mana? Dalam riwayat Imam Bukhari, jamaah yang dirahmati Allah, jadi kata Nabi SAW itu hadis panjang tentang kejadian di hari kiamat nanti. Di tengah-tengah hadisnya Nabi SAW mengatakan, nanti di hari kiamat kata Nabi SAW, ada kelompok kaum muslimin yang menjadi kelompok paling akhir masuk surga. Kloter terakhir. Setelahnya tuh tidak ada lagi.
Kloter terakhir. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, pada saat itu terjadi perdebatan seorang hamba dengan Allah yang tidak pernah terjadi sekeras itu. Perdebatan ini jangan ditafsirkan kayak kita berdebat. Kita berdebat tuh berkeras-kerasan. Maksud perdebatan dengan Allah ini ada tanya jawab hamba dengan Tuhan. Perhatikan apa yang diucapkan oleh hamba-hamba. Rabbana ikhwanuna. Mereka kan dah, ini pintu surga terlihat. Kalau dari gambaran hadis tuh, kalau terakhir ini sudah melihat dalamnya, tapi belum masuk. Rabbana ikhwanuna, ya Allah, ya Tuhan kami, saudara kami mana? Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna wa ya'malun. Ya Allah, dulu si fulan ini pernah sholat di samping saya berjamaah. Ya Allah, dulu si fulan ini pernah berbuka puasa dengan saya. Tapi perhatian yang ketiga, ya Allah, dulu si fulan ini pernah beramal baik dengan saya. Jadi tidak hanya sholat dan puasa. Wa ya'malun, beramal soleh dengan saya. Apa kata Allah SWT? Idhabu ilan nar. Pergi engkau, kalian, ke neraka. Tarik saudara-saudara kalian, man arofu yang kalian kenal, man kana fi qalbihi mithqala dinarin minal iman. Yang dalam hatinya masih ada keimanan seberat 1 dinar. Lafaz hadisnya tuh man arofu ya. Siapapun yang dikenal. Jadi bukan hanya sahabat-sahabat aja, siapapun yang dikenal. Ke neraka lah, kloter ini di hadis tersebut. Dilihatnya saudaranya itu ternyata sudah tenggelam dalam api neraka. Kata Nabi SAW, ada yang sudah tenggelam dalam pergelangan kakinya. Ada yang sudah hampir tenggelam pinggangnya. Ditarik saudara ini. Keluar. Summa ya'udun, keluar menghadap Allah. Kata Allah, idhabu ilanar. Pergi lagi ke neraka. Tarik lagi saudara kalian, man kana fi qalbihi mithqala nisfi dinari minal iman, yang ada keimanan walaupun beratnya 1/2 dinar aja. Balik lagi. Tarik lagi saudaranya nih, yang dia kenal. Sampai keluar, wa ya'udun, mereka kembali, kata Allah, idhabu. Balik lagi. Keluarkan saudara kalian yang kalian kenal, man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal iman. Walaupun hanya sebiji benih keimanan, tarik keluar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadis ini berkaitan tentang syafaat seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Jadi jangan main-main jemaah yang dirahmati Allah. Kita yang rajin sholat, rajin mengaji sendiri, rajin sedekah sendiri, bisa jadi kalah saing dengan saudara-saudara yang giat amal sosialnya. Dikenal si fulani, dikenal si fulani, dikenal si fulani, dikenal si fulani. Wah, itu peluang selamatnya tuh tinggi. Selama ada keimanan, keikhlasan, peluang selamatnya tinggi. Maka hendaknya dalam ibadah kita berjamaah. Kalau nggak bisa dalam komunitas, malu sih. Kalau bahasa generasi sekarang kan introvert. Kalau berkumpul-kumpul malu. Mending sendiri. Paling enggak saksikan istri, anak, aja amal soleh. Aja amal soleh. Bawahi istri, bawahi anak. Anak aja, ini sedekah nih kita. Dilihat anak. Kita melihat anak. Dilihat istri, kita melihat istri. Suatu hari di Yaumul Qiyamah. Jadi hari kiamat itu kan ada fase-fasenya. Ada momen-momennya. Memang ada momen kita tuh tidak memperhatikan istri. Tidak memperhatikan anak, tidak memperhatikan saudara. Sibuk aja sendiri. Tapi ada momen di mana kita bisa menyelamatkan saudara kita. Sebaliknya, saudara kita bisa menyelamatkan kita. Maka beramal soleh, jamaah yang dirahmati Allah, ajak yang lain. Kalau sholat mungkin dah jelas. Puasa jelas. Amal soleh, kalau bisa ajak yang lain. Ini ibadah. Sekarang isti'anahnya. Gimana dengan isti'anahnya? Meminta doa, kenapa lafadznya kamu?
Jadi kata Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau, beliau menjelaskan itu bukan sebabnya, tapi beliau berusaha mengurai hikmahnya. Kira-kira kenapa kok meminta doa, meminta tolong itu dengan lafaz kami? Jadi kata Imam Ar-Razi rahimahullah, tidakkah kalian perhatikan doa-doa maksurat yang diajarkan Allah, diajarkan Nabi Muhammad? Hampir mayoritas menggunakan sigoh, menggunakan lafaz dalam bentuk kami. Perhatikan doa-doa maksurat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami. Rabbana zolamna, ya Allah, kami zolim. Rabbana hablana, ya Allah, anugerahkan kepada kami. Kami. Tidak menafikan ada doa-doa yang bentuknya pribadi. Tapi hampir mayoritas. Kata Imam Ar-Razi rahimahullah, doa kalau kita ucap, ya Allah, tolong bantu saya, ya Allah, dalam lafaz saya. Kemudian doa hamba itu, kata Imam Ar-Razi, terdapat penghalang. Maksiatkah, ibadahkah yang kurang? Maka doa itu secara otomatis terhalang sepenuhnya. Tapi kalau doa diucapkan dengan cara mendoakan yang lain juga. 10 Pak, saya doakan. Ya Allah, ini saudara saya ini 10. Tolong bantu kami, ya Allah. Apalagi kita doakan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, saudara saya 10 ini tolong bantu urusan kami, ya Allah. Kemudian kata Imam Ar-Razi, dari 10 itu anggap 3 aja. Terdapat penghalang doa. Mereka ini maksiatnya luar biasa. Ibadahnya kurang. Tapi 7 ini orang soleh. Allah kabulkan untuk 7 orang ini, maka Allah malu menolak sisanya. Allah tuh Ghani, maha kaya. Kalau Allah kabulkan 7 ini karena doa itu, maka Allah malu menolak sisanya. Hanya kalau berdoa tuh ya doakan juga yang lain. Walaupun juga kita mendoakan diri kita. Jadi tidak menafikan doa untuk pribadi. Tapi sebaiknya doa itu diucapkan juga untuk saudara-saudara kita. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama ayat ini berkaitan tentang ubudiyah dan isti'anah. Yang kedua ayat ini berkaitan tentang tauhid dalam ibadah, tauhid dalam isti'anah. Kemudian yang ketiga ayat ini berusaha untuk menghadirkan Allah dalam ibadah dan meminta tolong. Dan yang keempat, ayat ini menganjurkan kita untuk berjamaah, untuk mendoakan yang lain. Terakhir jamaah yang dirahmati Allah, kenapa 2 ini digandeng? Kenapa ibadah dan doa ini digandeng? Enggak yang lain aja. Ulama mengatakan karena 2 hal ini tidak terpisah. Ibadah seseorang tidak akan tercapai tanpa bantuan Allah. Kalau jamaah punya niat istiqomah dalam ibadah atau melakukan ibadah, minta tolong pada Allah. Sebaliknya, doa tidak akan terkabul tanpa ibadah yang benar. Jadi ini bisa dipisah. Makanya kata para ulama menutup penjelasan atau mengutip penjelasan tersebut, doa ini, ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mewakili 2 zikir yang mulia. Iyyaka na'bud mewakili zikir la ilaha illallah. Iyyaka nasta'in mewakili zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada penghalang, tidak ada kekuatan kecuali Allah aja. Maka jangan heran jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini istimewa. Kalau betul-betul tulus hamba itu ucap, apa aja yang diminta Allah kasih. Mungkin hanya itu yang jamaah yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kita betul-betul keyakinan, ketauhidan, pengakuan yang sejujurnya terkait ayat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, adik.